Akhirnya, Luffy dan seluruh kru kembali reuni di Pulau Elbaf. Tetapi ada apa dengan siluet misterius yang dimunculkan Oda di akhir chapter ini? Serta rahasia apa juga yang disembunyikan di Pulau Elbaf tentang dikatakan adanya 3 dunia berbeda dari satu pulau tersebut? Terutama siapakah dua sosok misterius yang ada di chapter tersebut? Nah, garis besar di sini di video ini kita akan bahas full One Piece atau mungkin disebut sebagai recap untuk chapter 1132. Dimana banyak banget sebelum yang nanya, bahkan mungkin nge-DM yang bilang, "Bang, spoilernya mana? Kok nggak ada uploadan sama sekali?" Yang lagi-lagi sabar ya buat kalian para majikanku sekalian, karena untuk spoiler kemarin bener-bener brief atau sangat-sangat dikit banget. Jadi rasanya daripada saya harus memberikan spoiler yang isinya dikit banget yang akhirnya dipanjang-panjang dengan banyaknya bacotan dan bahkan jadi kemana-mana, makanya jadi kita tunggu saja untuk versi lebih lengkapnya seperti full One Piece yang akan kita bahas di video kali ini. Dan seperti biasa, pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan lagi-lagi karena ini di awal video, buat kalian yang masih sering komen tentang facecam inilah, facecam itulah, karena kita sudah lebih dari 3 bulan facecam untuk channel Level Nomi. Dan kalau masih ada yang komen yang, aduh ini be smart lah, dimana sekarang udah banyak smart device, kalau kalian gak mau bisa langsung skip video ini aja. Dan buat kalian yang mau lanjut, oke, let's go, kita akan langsung masuk membahas untuk video kali ini. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Dimana judul untuk chapter 1132 adalah Adventure in Elbaf, yang lagi-lagi judul tentang peradventuran nih yang baru saja kita dapatkan belum lama ini ketika Luffy dan yang lain-lainnya sampai ke diorama yang dibuatkan oleh Rod lalu, yaitu Adventure in Mysterious Kingdom. Nah, dimana untuk chapter sendiri dimulai langsung lanjutan dari sebelumnya ketika The Great Eric atau kapal dari Dory dan Brogy sudah sampai di pelabuhan dari Elbaf. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang bocah yang bernama Kolon. Ya benar, ini adalah bocah yang sebelumnya kita lihat di chapter 1076 ketika dia berbicara dengan Jackie alias Sex. Dimana Kolon dia memanggil Dory dan Brogy untuk berhenti di bar tersebut dan memanggil nama Luffy. Namun Dory dan Brogy memutuskan untuk langsung menuju ke daerah dunia atas di Elbaf sana. Dimana di bar tersebut Kolon berbicara dengan wanita pemilik bar yang sebelumnya juga kita lihat tentang keinginannya untuk bertemu dengan Luffy. Dimana ternyata hal ini karena kita mendapatkan juga sedikit flashback ketika Kolon berbicara dengan Shanks. Di situ Shanks berkata, jangan melupakan nama dari Luffy si topi jerami. Yang bukankah ini wadaw banget, Shanks lagi-lagi menyebutkan nama Luffy di mana-mana. Yang ini udah ibarat kayak ayah yang selalu ngebangga-banggain anak yang bahkan disebut-sebut kemana-mana. Yang ini juga kalau di serial One Piece mirip lah seperti S atau Sabo yang nyeritain Luffy mulu ke semua orang. Dimana di sini si pemilik bar tersebut akhirnya memberikan dia bekal untuk Kolon tersebut dan juga ayahnya. Tadi katakan ada orang lain juga yang bernama Ripley. Yang kita masih belum tahu nih siapa sosok Ripley yang disebutkan di chapter kali ini. Dimana Kolon pun pada akhirnya meninggalkan tempat tersebut untuk naik ke dunia atas dan bertemu dengan Luffy dan yang lainnya. Nah, dimana di sisi lain Dory dan Brogy yang memutuskan untuk naik langsung ke dunia atas. Ternyata mereka di sini menaiki semacam pelangi. Bener guys, ternyata pelangi-pelangi yang kita lihat di bagian awal banget ujung dari perkenalan Pulau Elbaf itu adalah pelangi yang digunakan untuk menaiki tiap player atau tiap dunia di daerah Elbaf ini. Ya baik lagi, bukankah ini sesuai dengan mitologi Nordik yang asli? Karena di mitologi tersebut terdapat jalur juga yang disebut sebagai Bifrost atau mungkin Bifrost lah untuk sebutan bacaannya. Nah, di Elbaf sendiri lagi-lagi Oda menggunakan konsep yang serupa tapi dia ubah dengan cara yang lebih menarik. Yang sekali lagi Oda memang sangat-sangat jenius dan sangat luas sekali untuk pandangannya, dimana dia mengambil referensi yang akhirnya dia imajinasikan untuk menjadi sesuatu yang sangat masuk akal. Dikatakan pelangi tersebut dibuat oleh para raksasa yang ada di kapal dan mereka mewarnainya seperti pelangi menggunakan batu matahari. Nah, ketika dalam keadaan naik tersebut, kita melihat kapal Hajrudin yang lebih kecil pun ternyata ada di sana juga. Dan ternyata Hajrudin dia bersama Stanton yang memang kan sebelumnya kita pernah melihat dia dari Underworld untuk memburu binatang yang akan dibuat jamuan untuk kru dari topi jerami. Nah, berpindah ke jembatan dari lokasi tim Nami, di mana Gert dan juga Goldberg yang sebelumnya mengejar Rod kaget karena tiba-tiba Luffy melompat dari Underworld. Di mana Gert ternyata dia menyukai manusia kecil
kecil dan menurutnya Luffy ini sangat lucu. Garp dan Goldberg akhirnya dia menyapa Luffy dengan sangat ramah dan bertanya apa yang kau lakukan di bawah sana. Di mana sini kita mendapatkan sedikit momen ketika mereka berdua berbicara, yaitu Luffy dan Loki, karena bukankah di sini sedikit time sih kayak kok tiba-tiba Luffy udah selesai naik aja karena sebelumnya baru berbicara dengan Loki yang sepertinya cukup penting. Di sini kita mendapatkan sedikit flashback ketika Loki berkata, "Jangan beritahu siapapun tentang kau yang bertemu denganku di bawah sini, dan jangan juga katakan tentang janji kita." Yang akhirnya di sini Luffy mencoba berbohong yang seperti biasa ya, kita tahu yang Luffy ini sangat jelek dalam berbohong, yang akhirnya dia sampai keringetan karena dia mencoba berbohong seperti itu. Dimana Garp dan Goldberg pun yang menyadari hal tersebut, akhirnya mereka berhenti bertanya karena mengira Luffy mendapatkan pengalaman buruk yang ada di Underworld sana, yang aduh ini sangat lol sekali. Untuk tim Nami sendiri, ternyata mereka sudah berada di hutan dan berhasil melewati jembatan, dimana Rod pun hampir berhasil mengejar mereka. Namun dia tiba-tiba tertimpa oleh pohon besar yang ternyata itu jebakan yang sudah disiapkan oleh tim Nami. Ya intinya mereka mau bikin Rod pingsan lah tanpa menyerangnya secara langsung, yang ini pun sebenarnya sama aja bikin jebakan yang cukup membahayakan. Dimana Garp dan juga Goldberg pun mereka akhirnya sampai ke daerah hutan dan berhasil mengejar Rodo. Di situ dia berkata, itu dia, ternyata bajak laut topi jerami sedang bersamanya juga. Rodo pun kaget ketika mendengar suara Garp dan memanggilnya Gertaso dengan emot love yang aduh bejir, ini Rod benar-benar otaku parah. Yang berarti Rod ini lari tanpa melihat teman-temannya datang untuk mengejar tim dari Nami. Di sini Garp dan Goldberg pun mereka menghajar Rodo dengan serangan yang mirip Hakoku dari Dory dan Grogi. Namun ya versi biasa lah, tidak versi serius karena itu kan temannya juga. Mereka berkata, "Berhenti Rodo, dasar kau ini dasar wibu." Maksudnya bukan wibu tapi freak. Ya bukan wibu juga sering disebut freak, yang aduh ini jadi kasihan banget. Nah kita kembali lagi ke tim dari Dory dan Grogi. Di situ mereka menjelaskan kalau Elbaf memiliki 3 dunia yang ada di pulaunya, dan ini pun terbagi ke layernya masing-masing. Di mana layer paling bawah seperti yang kita tahu disebut sebagai Underworld, ini adalah tempat Loki dan Luffy sebelumnya berada. Lalu bagian tengah atau layer kedua disebut sebagai Sunworld, ini adalah tempat mereka semua berada, dan dunia tertingginya atau yang paling atas disebut sebagai Heavenworld atau dunia surga. Yang bukankah ini wadaw banget? Yang apakah akhirnya terjawab guys, kalau ternyata ada sesuatu atau dunia yang terjadi di bagian tertinggi dari pulau Elbaf. Yang apakah teori-teori lama kita pun masih relevan jika seperti itu? Mereka pun pada akhirnya tiba di desa Dory dan Grogi yang berada di layar kedua alias Sunworld atau dunia matahari tersebut. Dikatakan desanya sangat-sangat besar sekali yang tidak mungkin untuk bisa melihat keseluruhannya dengan mata telanjang. Desa ini pun terlihat sangat unik dengan rumah-rumah yang dibangun di atas pohon dan banyaknya pulau awan juga di sekitarnya. Dimana untuk rumah-rumahnya cukup mirip dengan yang pernah kita lihat di desa raksasa dahulu. Dan kita melihat kastil Elbaf yang mirip sekali dengan apa yang Rod buat di diorama dari Legonya tersebut. Yang lagi-lagi seperti yang sudah pernah kita bahas di beberapa video review, kalau diorama yang dibuat Rod ini ya seperti miniatur tentang dunia yang terjadi di pulau Elbaf. Yang lagi-lagi ada beberapa bagian menarik, tetapi ya seperti biasa akan kita bahas di video review. Nah ketika tiba di desa, mereka semua benar-benar disambut dengan sangat baik oleh raksasa-raksasa yang ada di desa tersebut. Luffy dan Usopp terlihat sangat senang sekali karena mengingat apa yang terjadi di Little Garden lalu saat mereka yang berkata kalau kita Luffy, mari kita pergi ke pulau Elbaf. And here we are, mereka sampai di pulau tujuannya ini. Mereka benar-benar tercengang sekali dengan apa yang mereka lihat dari satu pulau tersebut. Dan di saat bersamaan kita mendapatkan narasi seperti ini, ukuran luar biasa yang membawa sensasi. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan keindahan dari pandangan ini. Inilah kerajaan Warland di pulau Elbaf. Inilah kerajaan dari para raksasa yang sering disebut sebagai Elbaf. Di mana mungkin di sisi lain tim Hajuri dan juga Brogy sampai ke sana dan mereka pun kaget ketika melihat Luffy yang ternyata sudah sampai. Ya tentu saja Luffy, Usopp dan Chopper sangat kaget juga melihat tim Franky yang naik menggunakan pelangi. Kita pun akhirnya mendapatkan lanjutan narasi dari Louis Arnold yang ternyata dialah quotes yang kita baca sebelumnya tersebut, yang ternyata dia adalah seorang penjelajah misterius yang benar nih, dia pula yang sebelumnya menulis buku Bragman dan pernah menjelaskan tentang Little Garden. Ya benar, narasi yang pernah kita dapatkan dan sangat unik sekali 25 tahun yang lalu ketika di
art dari Little Garden tersebut yang ternyata Oda munculkan lagi di satu chapter ini. Dan benar juga, Brahman ini adalah buku yang lumayan sering dimention oleh Oda di SBS yang sepertinya terlihat sangat penting sekali, yang ternyata Oda bawa juga di satu arc sangat penting, yaitu Elbaf. Yang bukankah itu sangat menjelaskan seberapa pentingnya satu narasi ini dan siapa pula sosok Lewis Arnold yang sepertinya akan menjadi tokoh yang lumayan berpengaruh. Di mana di sini Lewis pun berbicara lagi rerumputan, pepohonan, bunga-bunga, serangga, ikan atau burung, termasuk semua jenis binatang. Seseorang hanya akan menganga ketika melihat ukuran dari semuanya. Buat para penjelajah sekalian, waktu yang kalian habiskan di sini sudah pasti akan bermakna dan tidak akan sia-sia. Dan tepat saat itu di panel terakhir kita melihat ada siluet yang datang dari hutan, yang seperti biasalah karena siluet jadi kita masih belum jelas siapakah orang ini. Namun dari bentukannya, orang ini memiliki rambut yang cukup panjang dan menggunakan topi amigasa atau topi warna kuning. Yang sangat mungkin orang inilah adalah siluet yang kita lihat ketika mereka akan menuju Elbaf untuk pertama kali. Dan mungkin juga dia adalah sosok yang minum bersama Crocus di cover dari chapter 632. Yang kira-kira siapakah orang ini? Apakah dia adalah Skopper Gaban atau bahkan seperti banyak teori jika dia adalah Siki? Dan chapter sendiri pun akhirnya ditutup dengan kalimat lanjutan dari narasi Lewis Arnold. Jika aku ingin merekam satu hal misteri dari daratan Elbaf di mana semua tempat sangat-sangat besar, aku ingin kau mengingat satu kata-kataku ini dalam kepalamu dengan sangat baik. Jangan tinggal terlalu lama di pulau ini. Penjelajah Lewis Arnold, yang bukankah ini wadaw banget. Terkait kata terakhirnya, rasanya lumayan mengerti juga, yang apakah itu ada hubungan dengan bagaimana ras Elbaf yang dapat hidup jauh lebih lama dibandingkan manusia biasa, yang bisa dibilang buat kita manusia biasa yang memiliki usia normal dan hidup di daerah dengan orang-orang yang hidupnya jauh lebih lama. Bukankah ini akan cukup berbahaya, yang mungkin tidak akan terasa untuk waktu dan tahu-tahu kita sudah menua begitu saja. Yang apakah mungkin itu juga salah satu maksud dari narasi Lewis Arnold tersebut. Nah, jadi itulah untuk full One Piece chapter 1032 kali ini ya, setelah kita libur 2 minggu yang lagi-lagi banyak banget liburnya, yang bahkan Oda sampai meminta maaf berkali-kali. Dan buat yang belum tahu juga, sebelumnya Oda itu dari Afrika untuk melihat bagaimana One Piece live action season 2 berjalan, yang untuk foto-fotonya pun sudah saya post di post komunitas yang bisa kalian lihat juga. Mungkin beberapa misteri yang kita dapatkan dari satu chapter ini adalah siapakah Ripley yang berada di bar bersama dengan Kolon, serta siapa pula Lewis Arnold yang membuat narasi sepenting itu, serta apa petunjuk dan rahasia besar dari satu negeri yang bernama Elbaf ini. Dan terakhir, siluet misterius yang muncul di akhir, apakah akhirnya kita akan melihat wujudnya seperti apa di chapter depan, yang seperti biasa untuk analisis, breakdown atau deep down tentang satu isi chapter ini akan kita bahas di satu video review. Makanya pastikan kalian jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Dan seperti biasa, like aja video kalian suka, misalnya pas suka jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.